Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak akan pernah bisa kita menghitungnya satu persatu. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat keamanan, nikmat kesehatan dan kecukupan rizki yang halal. Dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah kita semua bisa hadir di Masjid Salman ITB Bandung ini. Dengan mudah, aman, dan selamat untuk menjalankan ibadah kewajiban kita, yakni salat Jum'ah berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua taufik agar semua mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kami berwasiat kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada dengan semaksimal kemampuan kita. Dengan takwa yang benar, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan menjadikan segala urusannya dengan berbagai kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, tentu saja kita tidak asing lagi jika kita mendengarkan kata ikhlas. Ya, selain takwa, ikhlas pun menjadi penentu agar semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan perkara yang besar dalam agama kita dan menjadi salah satu pilar utama diterimanya sebuah amalan. Dalam kesempatan khutbah kali ini,
Khatib ingin mencoba untuk memberikan sebuah deskripsi terkait dengan persoalan ikhlas itu sendiri. Secara bahasa, ikhlas tentu saja berasal dari kata akhlaso yukhlisu dengan bentuk masdarnya ikhlason dan memiliki arti menjadikan sesuatu menjadi murni atau tidak tercampuri sesuatu dengan yang lain. Itu artinya ikhlas secara bahasa. Di dalam sebuah kitab Najhul Balaghah disebutkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib pernah mengemukakan bahwasannya ada kaum yang ketika melakukan ibadahnya atas dasar mengharapkan pahala. Dan inilah ibadahnya seorang pedagang. Ada juga kaum yang menyembah Allah karena dia takut kepada Allah. Dan inilah ibadah seorang budak. Dan ada juga kaum yang menyembah Allah karena bersyukur kepada Allah. Dan inilah ibadah seorang yang merdeka. Dari hadis ini kita dapat melihat ternyata sebuah ibadah bisa juga dikategorikan dari tingkat ikhlas yang dimiliki oleh seseorang. Khatib jadi teringat akan salah seorang imam besar, yakni Imam Ghazali, yang pernah memberikan sebuah penjelasan terkait tingkatan ikhlas itu sendiri. Tingkatan yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Bila kita memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang membutuhkan bantuan kita, karena kita tahu bahwasanya kita diperintah untuk itu, maka kita beramal karena Allah. Namun apabila kita menghentikan bantuan kepada orang tersebut karena kita tahu bahwa orang yang diberikan bantuan oleh kita ini justru malah berlaku sebaliknya kepada kita, mencemooh kita, tidak berterima kasih kepada kita misalnya, maka jika bantuan tersebut dihentikan tergara-gara hal yang saya sebutkan tadi, maka berarti amal kita masih dipengaruhi oleh reaksi dari orang lain. Kita akan semangat beramal ketika orang-orang menghargai kita, memuji kita, atau paling tidak orang-orang memperhatikan kita. Kita akan kehilangan gairah berjuang ketika orang-orang mencemooh kita, menjauhi kita, atau bahkan mengganggu kita. Inilah tingkatan ikhlas yang pertama. Sebuah tingkatan yang masih dalam tahapan ikhlas, namun tetap memposisikan manusia dalam posisi kemanusiaannya. Yang kedua, ikhlas untuk Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar untuk mendapatkan pahala, maka sejatinya ibadah tersebut diperuntukkan untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita berharap pahala, dengan sendirinya pahala itu akan datang untuk kepentingan kita. Padahal ibadah yang ikhlas itu adalah untuk Allah semata. Contoh, kalau kita beramal atau berbuat baik untuk menghindari siksaan Allah, maka sebenarnya yang dibela itu adalah kita sendiri. Kalau kita beramal untuk mendapatkan surga beserta isinya, maka yang dibela kita sendiri. Semangat untuk mengumpulkan kas pahala yang kemudian kita akan gunakan kas pahala tersebut untuk membeli kunci surga. Memang amal kita pada tataran seperti ini sudah karena Allah, tapi belum untuk Allah. Ibadah untuk Allah lahir
dari rasa syukur, rasa terima kasih, rasa berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mendorong sang hamba untuk mengabdi kepada Allah, bukan lagi keinginan untuk pahala atau ketakutan akan siksa, tetapi akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yakni ikhlas kepunyaan Allah. Pada tahapan ini ada hadis yang menarik dari Nabi Muhammad SAW yang berbicara terkait dengan ikhlas itu sendiri. Wahai manusia, barang siapa yang berjumpa dengan Allah seraya kemudian ia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan dia ikhlas mengucapkan itu, tidak bercampur dengan yang lain, maka dia akan masuk surga. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendengar hal itu dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ikhlas yang tidak bercampur dengan yang lain itu? Kemudian Rasul pun menjawab, sesuatu yang mencampuri keikhlasan itu adalah kerakusan terhadap dunia. Artinya, ikhlas kepunyaan Allah ini adalah ikhlas yang menghindarkan diri kita dari keterikatan hati dengan hal-hal yang bernuansa materi. Materi memang harus dimiliki, karena materi dapat menjadi media kita untuk bersedekah, berzakat, berinfak, dan berjuang di jalan Allah. Namun pada tahap ini, ikhlas berarti terhindarnya hati dari segala tujuan selain Allah dan terlepas dari kepentingan pribadi kita. Intinya adalah semua yang kita lakukan, semuanya itu mesti dimuarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhlas adalah senjata yang sesuai bagi umat muslim dalam berbagai medan tempur. Medan tempur muslimin ini banyak sekali. Perang melawan dirinya, perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan yang berbentuk manusia dan jin yang senantiasa menghalangi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan jalan selamat dari riya dan syirik. Tentunya hal ini senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya ada 3 golongan manusia yang akan disiksa di akhir kiamat nanti. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang berilmu. Golongan yang kedua adalah mujahid yang bertempur dan gugur di medan perang. Dan yang terakhir, orang yang suka berderma alias dermawan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Semuanya dilakukan karena dia tidak ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah ibadah. Ibadah kita insya Allah akan diterima dengan memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah semua yang kita lakukan mesti sesuai dengan syar'i. Yang kedua, tentunya kita semua harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga merupakan bukti bahwasannya agama kita tidak hanya memperhatikan persoalan tampilan saja, tetapi agama kita memperhatikan esensinya juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhlas dengan segala tingkatannya memang sulit untuk dicapai. Namun, hal yang paling penting untuk kita lakukan bersama adalah terus berusaha melatih diri kita pribadi, terus kita mengeluarkan segala daya dan upaya untuk melepaskan kepentingan diri sendiri dalam kaitannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan adanya khutbah Jumat yang singkat ini,
Allah dan maksud saya kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untuk mencapai tingkat keikhlasan dengan segala tahapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qadsihi. وقال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.